keren. Terakhir nih, Ce, kenapa sih Cece tertarik buat ikutan acara workshop scriptwriting ini? Apa mungkin Cece ke depannya punya planning nih, pengen jadi scriptwriter atau gimana, Ce? Um, Kalau aku sebenarnya tertariknya karena script writing ini kan juga storytelling gitu ya. Jadi sebenarnya dari kayak remaja gitu aku tuh suka dengerin Taylor Swift gitu karena bukan cuman melodinya enak mudah dihafal tapi juga karena storytellingnya tuh keren banget gitu. Terus tapi karena aku nggak seberapa jago main musik kan ya, jadi aku juga nggak punya mimpi buat jadi penyanyi, jadi songwriter gitu nggak ada. Terus bentuk storytelling yang lain yang aku suka itu adalah film gitu, adalah buku juga. Dan aku menemukan kayak, kayaknya seru juga ya kalau bisa menyampaikan ke audiens dalam bentuk apa ya, dalam bentuk script writing gitu, karena kan cukup teknis kan script writing gitu. Jadi itu sih pertamanya terinspirasi karena storytelling keren juga nih, kayak there's power in storytelling gitu. Terus film nih keren juga gitu karena bisa apa ya, menggugah hati yang lihat gitu. Kayak gitu Bella. Gitu, thank you. Keren banget sih, Kak. Thank you banget ya, Kak, udah mau ngobrol-ngobrol sama Bella di sini. Thank you Bella. Oke. Nah, teman-teman, kayak tadi kita Bella sama Kak Madeline udah senggol nih ya, kan minggu lalu kita udah dengerin materi-materi dari ahlinya langsung nih. Hari ini kita akan lebih membahas tentang question and answer dari kalian semua, karena minggu lalu juga kan question and answer-nya kita agak-agak mepet-mepet gitu ya teman-teman. Nah, tapi kita boleh sapa dulu nih Kak Melnya. Halo Kak Mel, Halo, apa kabar Kak? baik. Bella apa kabar? Baik juga, puji Tuhan. Oke, mungkin Kak Mel mau melanjutkan materi dari minggu lalu terlebih dahulu. Boleh nanti semoga ada lebih ya waktu buat Q&A karena memang materi yang untuk hari ini juga ada cukup padat dan teman-teman kan minggu lalu udah sempat ini ya aku kasih tugas dikit ya untuk nulis adegan perkenalan karakter. Semoga kalau ada waktu nanti juga kita bahas dikit, tapi kalau enggak nanti di akhir slide aku juga kasih email aku. Jadi kalau buat teman-teman yang memang tertarik dan mau ngobrol-ngobrol, boleh banget nanti langsung email aku aja. Oke, Kak. Oke. Langsung mulai ya ini ya? Oke, thank you Ya, Bella. silakan, Kak. Thank you. Oke, halo teman-teman semuanya. Semoga sehat-sehat ya hari ini. Sebentar, aku buka slide-nya dulu. Kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Ya, oke, aman. Sip. Oke, jadi minggu ini kita masuk ke materi kedua ya. Kalau minggu lalu kan kita lebih banyak ngobrol tentang karakter nih, dan minggu lalu aku juga udah sempat mention kalau minggu ini kita akan masuk lebih banyak ke cerita. Dan memang ada cukup banyak hal yang akan disampaikan, tapi semoga bisa tersampaikan dengan baik dan cukup waktunya ya. Nah, jadi untuk hari ini tuh kita lebih akan ngobrol gimana sih kita menyusun suatu cerita gitu ya, suatu cerita dengan struktur cerita film gitu. Jadi sebenarnya ada banyak cara yang digunakan penulis untuk menyusun sebuah naskah, tapi yang paling klasik dan jadi kayak go-to structure itu adalah 3X structure atau struktur 3 babak yang mungkin minggu lalu udah sempat aku masukkan juga ya di slide, jadi teman-teman udah ada gambaran sedikit paling enggak. Jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Tapi nanti sebelum kita masuk ke 3 babak itu, kita coba ini ya, siap-siap dulu nih. Kita bahas lebih detail tentang itu nanti. Nah, yang pertama, ini adalah satu quote yang aku juga suka banget nih. Jadi Brandon Sanderson, dia itu penulis buku science fiction, dia penulis fantasi. Dan dia bilang, the purpose of a storyteller is not to tell how to think, but to give you questions to think upon. Jadi ini apa ya, lebih biasanya di screenwriting tuh ada istilah ini nih, preachy atau menggurui. Nah, itu tuh biasanya sesuatu yang selalu kita hindari kalau sebagai penulis naskah ya. Jadi misalnya buat dialog yang terlalu menggurui atau kita membuat suatu cerita yang
tujuannya itu untuk kayak memberikan pelajaran ke orang, itu selalu kita coba untuk hindari. Jadi kita tuh bukan mau apa ya, kayak memberikan pesan moral untuk orang, tapi justru kita tuh pengen penonton itu untuk berpikir, untuk bertanya-tanya, untuk berdiskusi dari sebuah film itu. Misalnya nih, kalau teman-teman mungkin pernah apa ya, kayak dikasih nasihat misalnya, pacaran beda agama tuh nggak mungkin berhasil, dan teman-teman percaya akan nasihat itu, atau mungkin teman-teman justru tidak percaya dengan nasihat itu. Nah, ya berarti caranya sebagai filmmaker, cara kita menjawab statement itu adalah membuat sebuah film yang mungkin isinya tentang statement kalimat itu tadi, atau teman-teman buat sebuah film tentang lika-liku pasangan berbeda agama yang mereka mengalami berbagai macam kesulitan, dan buat penonton bertanya-tanya, gimana ya kalau aku ada di posisi mereka gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang menyenangkan dari film ya, dari film ataupun sebenarnya dari bentuk kesenian yang lain, dari buku juga, itu membuat kita bertanya-tanya, dan itu juga sesuatu yang kita sebagai filmmaker atau sebagai teman-teman yang pembuat seni itu bisa berbagi gitu dengan penonton. Oke. Nah, nih untuk memulai sebuah cerita, kalau kita mau membangun sebuah cerita itu biasanya kita butuh sesuatu yang disebut dengan premis. Jadi premis itu lebih seperti gambaran besar cerita. Inti ceritanya itu apa sih? Jadi kita perlu karakter, dan ada goal. Karakter udah kita bahas ya sedikit minggu lalu. Kemudian goal karakter itu apa, dan apa yang menghambat dia untuk mendapatkan goal itu, konfliknya, masalahnya dia apa. Jadi somebody wants something badly but having trouble while getting it. Gitu. Jadi ini kita coba lihat beberapa contoh premis. Nah, ini nggak tahu teman-teman udah pernah nonton atau belum. Ini film komedi, The Hangover, dan ini lucu banget filmnya. Ini tentang three groomsmen lose their about to be wed buddy during their drunken misadventures in Las Vegas, then must retrace their steps in order to find him. Jadi tentang 3 orang pengiring pengantin laki-laki yang kehilangan teman mereka yang akan menikah besoknya, setelah mereka tuh menjalani kayak malam yang cukup liar gitu, dan mereka semuanya mabuk. Dan akhirnya dari situ mereka harus menelusuri ulang apa yang mereka lakukan semalaman untuk nyari teman mereka itu, karena mereka kan nggak inget apa yang terjadi sebenarnya, jadi mereka harus menginvestigasi sendiri gitu lah. Jadi karakternya adalah 3 orang ini, dan goalnya mereka adalah menemukan teman mereka, dan konfliknya mereka tidak ingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Jadi ini sesuatu yang akhirnya menjadi hambatan untuk mereka mencapai goal mereka itu. Oke. Nah, next ini NKCTHI. Jadi ini tentang 3 saudara yang hidup di keluarga yang seakan-akan mereka tuh happy. Tapi kemudian salah satu saudaranya ini, Awan, dia berubah atau kayak memberontak gitu terhadap orang tuanya, yang akhirnya memicu juga pemberontakan yang dilakukan kedua saudaranya yang lain. Sampai akhirnya ada suatu trauma keluarga yang terungkap. Nah, karakternya adalah 3 saudara ini. Dan goalnya diawali dari si Awan, yang dia ingin memberontak karena dia itu mau hidup lebih bebas dari ayahnya yang mungkin cukup overprotective. Dan konfliknya adalah, ya selama ini keluarga ini pura-pura bahagia, padahal ada hal yang disembunyikan, ada rahasia yang disembunyikan yang membuat sikap ayahnya seperti itu, yang membuat sikap ibunya seperti itu, dan akhirnya terungkaplah suatu trauma atau rahasia keluarga itu. Oke, kemudian, nah ini juga sempat aku jadikan contoh ya minggu lalu. Ini aku suka contoh ini karena ceritanya sangat straightforward dan enak kalau untuk kita pakai untuk breakdown gitu. Nah, ini ceritanya tentang Rara, film Imperfect punya Ernest Prakasa, tentang Rara. Dia seorang perempuan yang berantakan dan overweight, dan goalnya dia adalah ingin mendapatkan promosi di kantornya. Konfliknya, nah kantornya ini adalah tempat yang sangat mengutamakan penampilan, dan satu-satunya cara untuk dia bisa mencapai goalnya
yaitu dengan menurunkan berat badan. Itu jadi ini kelihatan sangat jelas apa situasi Rara seperti apa, kemudian konfliknya seperti apa. Gitu. Jadi kurang lebih itu contoh-contoh premis yang biasanya digunakan kita sebagai seorang penulis untuk kayak berangkat untuk memulai cerita ini. Jadi kalau kita udah nemu karakter, udah nemu goalnya apa, udah nemu konfliknya apa, baru nanti kita bisa stretch out, oh gimana sih cara karakter ini nanti mencapai goalnya, strategi apa yang akan dia capai ya sampai goal ini tercapai, dan nanti kita juga menentukan tercapai nggak ya goalnya di akhir, ataukah mungkin tercapai tapi ternyata tidak seindah yang dia harapkan, atau goalnya tidak tercapai tapi dia mendapatkan sesuatu yang lain. Nah itu nanti teman-teman, itu tugas teman-teman sebagai penulis gitu. Oke, nah kita bahas sedikit tentang goal ya. Jadi kalau seorang karakter, setiap karakter utama itu memerlukan sebuah goal atau tujuan lah ya, tujuan supaya mereka bisa tetap terdorong dan cerita tuh bisa berjalan maju ke depan. Dan tugas kita sebagai seorang penulis itu adalah mengidentifikasikan apa sih yang diinginkan karakter ini dan bagaimana kita membuat karakter ini mengambil keputusan-keputusan untuk bisa mencapai ke goal itu gitu. Nah, biasanya waktu kita mencoba mengidentifikasikan itu, menurut aku sangat membantu kalau kita bisa menentukan ini, external goal dan internal goal-nya apa. Nah, jadi kalau external goal itu adalah goal yang melibatkan hal-hal yang ada di luar karakter itu. Misalnya sebuah objek bisa, jadi mereka sedang berusaha mencari sesuatu, atau ya ada suatu tujuan yang mau mereka capai, mereka ingin jadi ketua OSIS misalnya. Atau contohnya kalau minggu lalu kita sempat bahas Squid Game ya, external goal-nya adalah uang, itu sangat jelas. Jadi ini adalah konflik eksternal yang bisa dilihat orang lain atau penonton, dan goal ini yang akan membuat karakter itu termotivasi terus gitu sampai akhir cerita. Sedangkan kalau internal goal yang juga itu lebih seperti motivasi karakternya. Jadi ada di dalam diri mereka yang mungkin juga tidak diketahui karakter lain, tapi secara tidak langsung mungkin bisa dibaca oleh penonton gitu. Jadi karakter lain belum tentu tahu internal goal mereka apa, tapi biasanya penonton tuh bisa membaca. Jadi itu bisa kita tanamkan mulai dari awal perkenalan karakter seperti itu. Jadi misalnya kalau tadi kita bahas Squid Game lagi ya, kalau eksternalnya adalah uang, mungkin internal goal-nya adalah dengan uang ini ya si karakter ini bisa menjadi ayah yang lebih baik untuk anaknya. Itu sebenarnya goal utama dia sebenarnya itu. Tapi secara eksternal ya uang ini yang bisa mewujudkan goal itu. Gitu. Jadi sangat penting untuk menurut aku menentukan internal goal ini karena bisa menambahkan kualitas untuk karakter ini, kualitas kayak multifaset atau kayak layer yang lebih kompleks dan yang bisa kita masukkan ke kehidupan dan kepribadian karakter kita ini. Nah, kembali lagi ya ke imperfect tadi, untuk paling enak nih untuk di breakdown karena kelihatan. Jadi external goal dia apa? Dia pengen dipromosikan. Tapi internal goal-nya, motivasinya, ya sebenarnya dia juga ingin diterima oleh teman-teman kantor dia yang kalau teman-teman ingat dan teman-teman yang pernah nonton tahu yang kelompok-kelompok kayak Mean Girls gitu, yang mereka punya kelompoknya sendiri dan dia ingin bisa diterima oleh orang-orang itu, dan dia mungkin membandingkan diri dia dengan mereka di awal ketika dia aduh kok aku penampilanku tidak seperti mereka, dan dari awal film kita juga melihat kayak insecurity dia timbang badan, dan dari cara dia bertutur terlihat dia sangat insecure sebenarnya dengan berat badan dia gitu kan. Dan kalau teman-teman ingat minggu lalu dengan karakter selalu ada want dan selalu ada need. Apa sih kalau misalnya want karakter itu dia ingin sesuatu
secara eksternal ya, misalnya kalau uang, dia ingin uang atau dia ingin mencari sesuatu, mungkin need-nya itu sesuatu yang berbeda, sesuatu yang harus dia pelajari along the way dia berusaha mencapai goal itu. Jadi kalau di imperfect, ya need-nya sebenarnya to love herself the way she is. Dan dia menyadari itu pada akhirnya di akhir gitu kan. Gitu. Dan Oke, next. Nah, konflik. Tadi juga kalau di premis kan teman-teman udah lihat ya ada konflik karakter yang punya goal dan kemudian dia harus menghadapi suatu hambatan. Nah, pergesekan antara keinginan mereka dengan hambatan itu disebut konflik. Gitu. Dan kalau tidak ada konflik, berarti tidak ada cerita. Di semua film pasti ada konflik, pasti ada dramanya lah ya. Dan konflik ini apa ya? Biasanya tuh selalu dari awal tuh sangat bisa ditentukan kalau kita sudah tahu nih karakternya seperti apa, goalnya apa, kemudian konfliknya seperti apa. Kalau teman-teman mau buat misalnya kisah percintaan nih, ya bisa bertanya, teman-teman bisa bertanya apa ya hal-hal yang akan mempersulit hubungan mereka untuk bersatu. Atau kalau misalnya membuat kisah tentang dua orang yang mungkin sudah menikah, bertanyalah apa ya hal-hal yang bisa menghancurkan hubungan mereka. Jadi dari situ konflik bisa dibangun. Gitu. Dan bahkan sebenarnya konflik ini bukan cuma konflik utama di awal di premis itu ya, tapi di setiap adegan ini sebenarnya spesifik kalau udah masuk ke penulisan nanti ya. Di setiap adegan itu juga perlu dipikirkan konflik apa sih yang sedang terjadi gitu. Semakin banyak konflik yang terjadi, semakin kita itu bisa melihat karakter kita itu bertumbuh atau berkembang. Jadi cara karakter ini menghadapi konflik itu ya jadi sebuah jalan pembuktian untuk karakter ini. Dan sepanjang jalan itu dalam proses dia berusaha mencapai goal itu pasti akan ada pilihan-pilihan moral yang dia pilih gitu. Dan sama seperti tujuan atau goal tadi ya, konflik itu juga sebenarnya ada eksternal dan internal. Jadi kalau internal misalnya, kalau contohnya sekali lagi di Squid Game, ya mungkin dia harus memilih antara membunuh temannya dan mendapatkan uang yang banyak, atau menyelamatkan temannya tapi dia nggak akan dapat uang, gitu. Jadi kalau eksternalnya cukup jelas ya, eksternal konflik ya dia harus menghadapi temannya itu, dan mungkin temannya di titik itu adalah seorang antagonis gitu misalnya, yang akan menghambat dia untuk mencapai tujuan dia. Jadi layer-layer seperti itu sebenarnya yang sangat menarik kalau misalnya teman-teman nanti udah benar-benar masuk ya ke penulisan naskah, ke penulisan film, dan teman-teman kayaknya di sini juga banyak yang suka nulis ya, nulis cerita, cerpen atau novel, itu juga sangat penting sebenarnya. Yang paling penting kita pikirkan untuk karakter kita, apa sih konflik-konflik di dalam diri mereka sendiri, itu bahkan sangat penting untuk kita kembangkan. Oh, ternyata di masa lalu dia punya trauma seperti ini, makanya cara dia mengambil keputusan seperti ini, gitu. Dan dari konflik ini, dari pengembangan karakter yang sudah kita lakukan, mungkin kadang gini, ada karakter yang nggak disukai penonton nih, karena cara mereka menangani konflik. Misalnya karakter ini memang dikenalkan sebagai pembunuh bayaran gitu ya, jadi dia membunuh bahkan mungkin orang yang sudah dia kenal gitu. Tapi karakter ini, penonton tidak harus suka dengan karakter ini, tapi penonton perlu dibuat berempati. Jadi penonton perlu memahami kenapa karakter ini melakukan hal-hal itu. Jadi sebenarnya film itu, kenapa kita bisa suka film Joker kalau pada akhirnya mungkin dia he became an antagonist in the end gitu. Dia jadi orang yang jahat, dan tapi kita melihat perjalanan dia secara mental, bagaimana situasi dia di rumah secara pribadi seperti apa, bagaimana dia tidak punya orang yang menemani dia, bagaimana semua orang selalu membuli dia, dan ya kita bisa tidak setuju gitu ya dengan keputusan dia untuk menjadi orang jahat, tapi kita bisa memahami kenapa kok dia memilih jalan itu akhirnya. Oke, jadi kita bisa bersimpati dari situ.
Gitu. Nah, next ada beberapa nih jenis konflik yang ini bisa kita jadikan acuan kalau atau juga bisa jadi ide sebenarnya kalau teman-teman mungkin pengen buat suatu cerita dan belum terpikirkan apa-apa nih, tapi teman-teman juga pengen berangkat dari konfliknya, apa sih yang akan terjadi, itu juga bisa. Setiap penulis tuh beda, ada yang mereka berangkat dari karakter, ada yang mereka berangkat dari plot besarnya, cerita besarnya, ada yang mereka berangkat dari konflik gitu. Nah, ini ada beberapa tipe konflik. Contoh yang pertama, man versus man. Jadi ini yang paling umum ya. Biasanya karakter ini dia ingin melakukan sesuatu, tapi terhambat oleh orang lain. Jadi ini selalu ada karakter antagonis yang harus dilawan. Misalnya film-film yang berkaitan dengan polisi atau film-film superhero. Nah, itu seperti itu. Dan man versus self, ini konflik yang datang dari dalam diri karakter itu sendiri. Mungkin kita bisa melihat karakter itu sedang berjuang atau struggling untuk menentukan apa sih pilihan yang baik atau yang buruk gitu, atau mungkin situasi yang berkaitan dengan kesehatan mental mereka, atau mereka terobsesi gitu dengan sesuatu. Kalau teman-teman tahu film yang cukup bagus dan aku suka untuk jadi contoh tuh ada film Black Swan, Natalie Portman. Jadi itu adalah tentang kisah dia yang terobsesi untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi balerina yang terbaik, untuk menjadi Black Swan gitu. Dan yang mirip dengan film itu juga ada Whiplash, kalau teman-teman tahu. Jadi itu dua cerita tentang artis yang terobsesi dengan seni mereka gitu lah ya istilahnya. Itu. Dan kemudian ada Man versus Nature. Nah, ini bisa seperti di film-film disaster atau yang berkaitan dengan bencana alam, misalnya The Day After Tomorrow. Dan ada banyak banget sebenarnya film yang bercerita tentang bencana alam gitu. Kemudian Man versus Society. Di konflik ini tuh karakter harus melawan sebuah kelompok atau sebuah komunitas atau bahkan pemerintah gitu untuk mereka bisa bertahan hidup. Yang bisa jadi contoh misalnya Hunger Games, dia kan melawan sebuah sistem sebenarnya. Mungkin goal dia adalah ya aku harus bisa bertahan di game ini sampai akhir, tapi pada akhirnya terkadang karakter punya goal itu juga cukup dinamis ya, jadi bisa di tengah-tengah cerita mungkin tiba-tiba karakter ini berubah gitu goal yang mau dicapai. Jadi selain bertahan hidup, dia juga ingin melawan sebuah sistem gitu misalnya. Nah, Man versus Technology ini yang berkaitan dengan teknologi. Ini ada banyak film yang menarik sebenarnya tentang ini, misalnya aduh aku lupa judulnya, film Shia LaBeouf, Eagle Eye kalau nggak salah, kalau teman-teman Eagle Eye, atau kalau di Netflix mungkin teman-teman nonton Black Mirror misalnya, itu kan banyak bercerita tentang teknologi, jadi bagaimana manusia harus beradaptasi gitu dengan teknologi yang mungkin ya kapasitas mereka justru bisa melebihi manusia gitu. Nah, kemudian Man versus Fate atau Supernatural. Ini ya sesuatu yang magis kalau misalnya film horor yang berkaitan dengan hantu atau yang berkaitan dengan monster seperti film A Quiet Place gitu ya. Itu termasuk di sini, Man versus Fate or Supernatural. Tuh. Terus, nah ini ada salah satu quote dari Greta Gerwig. Let your characters talk to each other and do things. Spend time with them. They'll tell you who they are and what they're up to. Nah, inilah alasan kenapa sebenarnya menulis naskah itu bisa membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Ada orang yang mungkin bisa menulis dalam 1 bulan, ada yang bisa menulis sampai bertahun-tahun, karena ya kita sebagai penulis kita harus bisa menjadikan karakter-karakter ini tuh kayak jadi teman kita gitu, mengenali karakter ini dan kebiasaan-kebiasaan mereka dan
gimana cara mereka berbicara, kebiasaan, dan dari situ kita juga tahu gimana sih cara mereka berpikir untuk menyelesaikan konflik atau strategi apa yang akan mereka capai, yang akan mereka lakukan untuk mencapai goal mereka gitu. Jadi semuanya sangat kompleks dalam membangun sebuah cerita, dan kalau di film karena kita berbeda juga ya dengan di novel. Kalau di novel mungkin kita bisa membaca nih apa sih yang sedang dipikirkan karakter ini. Jadi kita bisa tahu secara mendalam bagaimana karakter, apa perasaan karakter ini. Sedangkan kalau di film semua harus ditunjukkan secara visual. Jadi itu mungkin sedikit lebih menantang karena ya kita tidak bisa langsung memikirkan kita langsung menunjukkan apa yang karakter ini pikirkan, tapi kita harus menggunakan banyak kayak resources, misalnya melalui perdebatan dia dengan karakter lain, atau melalui bagaimana dia menghadapi masalah, apakah penuh emosi, apakah dengan tenang. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu dipikirkan gitu. Oke. Nah, ini teman-teman ada yang udah pernah nonton belum ya? Ini ada di Disney Hotstar, Us Again, film pendek. Jadi kita coba nonton sebentar ya, filmnya. Nonton, Miss. Oke, kelihatan gimana? Kita ngobrol dikit yuk. Gimana teman-teman habis nonton? Gimana perasaannya? Ada yang mau coba cerita nggak? Tadi tuh filmnya tentang apa sih? Boleh loh, ya, ngobrol-ngobrol dulu. Itu salah satu film pendek yang aku suka banget, dan ceritanya sangat simple banget, tapi apa ya, maknanya tuh kena banget. Dan aku pertama kali waktu nonton itu nangis banget. Ya jadi curhat deh. Jadi kayak aku tuh bisa merasakan apa yang si karakter utamanya ini rasakan. Jadi, makanya walaupun aku belum ada di usia dia gitu ya, tapi kayak aku juga tahu gimana rasanya berada di titik yang mungkin kita tuh pengen kembali ke masa lalu, pengen menoleh ke belakang, dan mengingat betapa mudahnya masa itu gitu dibandingkan masa sekarang. Tapi ya ternyata nggak bisa gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan ya cuma jalan maju ke depan gitu. Jadi itu sih menurut aku filmnya sangat simple banget, tapi penyampaiannya sangat sangat menyenangkan, sangat baik, dan sangat menyentuh gitu. Oke, gimana teman-teman? Ada yang bisa ceritain nggak? Tadi tuh cerita tentang siapa sih dan apa yang karakter itu inginkan gitu, dan apa konflik yang terjadi di dalam cerita itu? Gimana? Tentang pasangan yang udah tua itu enggak sih? Terus apa yang mau mereka lakukan? Kayaknya yang laki-laki itu kayak apa? Dia tuh kayak muak sama yang kayak dia lihat di luar, terus lihat di TV orang-orang yang masih muda, yang masih kayak fit gitu. Terus dia pingin pingin tetap bisa jadi kayak muda gitu. Berarti karakter yang kita ikutin ceritanya tadi si kakek itu ya? Iya. Iya kan? Dan apa yang dia inginkan? Ini panggilannya siapa? Emmanuel ya? Emma kak, dia pingin nggak tahu pingin awet muda. Pengen awet muda. Oke. Yang lain ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Apa sih yang kakek itu inginkan? Gitu. Ada yang mau coba? Nggak ada. Oke. Jadi kembali ke masa lalu.
Bisa, mungkin bisa juga kembali ke masa lalu, atau apa ada lagi yang lain? Oke, jadi ceritanya sebenarnya semua itu possible. Dia mau awet muda juga bisa, dia mau kembali ke masa lalu juga bisa. Tapi kalau teman-teman perhatikan di awal tadi, sebenarnya ada satu bagian yang terlihat kalau dia itu ingin bisa sebenarnya spend time kembali sama istrinya. Tapi kayak di usia ini dia merasa ya udahlah, nggak mungkin, aku udah tua gitu ya. Aku udah nggak seperti yang dulu, udah bener kata Emma tadi, nggak seperti orang-orang yang di luar yang mereka tuh masih sangat energik gitu, yang mereka semua bisa menari. Jadi kakek itu sebenarnya dia ingin menari bersama istrinya kembali, dan pada akhirnya ada bantuan dari hujan itu. Tapi ternyata tidak selamanya. Jadi kita tahu kalau hujan itu kan juga nggak mungkin hujan terus gitu ya. Jadi kita dari awal udah tahu nih, oh berarti dia bisa menjalani satu malam yang mungkin magis, tapi ya maybe not forever gitu. Ya, kita coba lihat lagi ya. Gitu. Jadi kalau bisa kita breakdown secara singkat, karena itu cerita yang sangat simple ya, sebenarnya itu hanya terjadi mungkin dalam beberapa jam aja. Tapi kita bisa mengidentifikasikan nih kakek ini seperti apa sih dia, perasaan dia seperti apa, kemudian apa yang dia inginkan, dan bagaimana hubungan dia dengan istrinya yang dulu dan sekarang, dan gimana sih mereka bisa apa ya, kayak menghidupkan kembali hubungan mereka yang dulu itu. Gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita mau mencoba kayak breakdown dari karakternya siapa ya, jadi kita lihat dulu nih di awal perkenalan karakter ini seperti apa sih. Jadi kita bisa tahu, oh dia tuh waktu muda ya dia orang yang aktif, tapi sekarang dia merasa ya udah saatnya dia untuk duduk aja di rumah gitu. Tapi ternyata dia masih ada keinginan terpendam yang ingin bisa kembali aktif dengan istrinya gitu. Tapi udah nggak mungkin menurut dia. Padahal sebenarnya ya masih bisa gitu dengan caranya sendiri. Mungkin tidak harus seperti orang-orang di sekitarnya yang loncat-lompat ke sana ke sini, tapi bisa dengan momen sendiri gitu dengan istrinya. Gitu. Oke. Nah, ini gambaran umum untuk struktur cerita 3 babak. Jadi ada awal, ada tengah, ada akhir. Beginning, middle, ending. Di beginning kita ada setup, jadi itu mengenalkan dunianya itu seperti apa, kemudian bagaimana, kemudian karakter di middle itu menghadapi konflik, jadi itu konfrontasi masalahnya. Kemudian ada ending, yaitu resolusi atau penyelesaian konflik. Tuh. Dan kalau di X1 itu biasanya kita melihat dunia yang normal tuh seperti apa sih, atau dunia yang dihidupi oleh karakter kita tuh seperti apa. Dan kemudian di Act 2 itu ada suatu perubahan gitu yang terjadi dengan karakter ini. Mungkin dia akhirnya memutuskan untuk di Act 2 ini karakter ini memutuskan untuk mengejar goal mereka gitu ya. Dan terjadilah suatu perubahan dalam hidup dia. Dan kemudian di Act 3 kesimpulan apa yang terjadi gitu. Nah, ini sebenarnya struktur cerita yang gambaran yang sangat umum. Saya aku tidak akan masuk ke terlalu detail ya untuk sekarang. Dan ini semoga bisa cukup membantu teman-teman memahami gimana sih biasanya kita membangun sebuah cerita film. Dan ini pun sebenarnya ada banyak banget cara untuk menceritakan perjalanan seorang karakter, dan masing-masing penulis itu punya caranya masing-masing untuk menyampaikan cerita. Struktur ini tuh sebenarnya hanya panduan aja secara umum, dan bukan sesuatu yang kayak saklek banget gitu ya, karena sebenarnya kalau teman-teman memang nanti pada akhirnya mau mendalami penulisan naskah, itu ada banyak cara sebenarnya, ada banyak struktur yang bisa dipelajari, dan kita bisa cari yang mana sih yang paling cocok gitu dengan kita.
Itu. Nah, ini gambaran umum, ini biasa struktur yang aku pakai dan yang cukup mudah menurut aku untuk dipahami. Jadi kalau di X1 nih biasanya kita lihat perkenalan dulu. Jadi kalau teman-teman lihat di titik ini ada introduction ya. Ada introduce the setting and characters. Jadi kita perkenalan dengan dunia karakternya, dengan karakternya sendiri dan orang-orang di sekitar karakternya. Dan di sini juga perlahan kita menunjukkan apa sih yang diinginkan karakternya. Goal karakter mungkin tidak selalu langsung terlihat di bagian awal film, karena itu bisa berkembang secara alamiah ketika kita mengikuti perjalanan karakter ini. Tapi jadi setelah kita kenal nih dengan karakter kita dan dengan dunianya dia yang normal gitu ya istilahnya. Seperti apa sih dunia dia yang sehari-hari itu. Setelah itu, nah kita masuk nih ke serangkaian adegan yang biasanya kita sebut inciting incident. Jadi itu biasanya istilah yang dipakai ya untuk penulisan skenario. Dan itu adalah ya sesuatu yang memicu, ini bisa satu adegan atau bisa serangkaian adegan yang memicu cerita ini akhirnya masuk ke konflik utamanya. Gitu. Dan kadang kalau bukan di awal, biasanya goal karakter itu munculnya di sini. Gitu. Kadang bisa juga dari awal, kadang kita baru lihat di sini gitu. Tapi yang pasti di titik ini kita kurang lebih udah tahu nih karakter ini maunya apa sih? Apa yang akan kita nonton nih setelah ini, apa akan kita lihat gitu. Gitu. Nah, kemudian setelah login itu ada yang namanya setelah inciting incident ada yang namanya login. Nah, ini ada banyak istilah ya sebenarnya untuk titik ini. Ada ya turning point 1, ada sesuatu yang lain, tapi buat aku istilah login mungkin yang cukup enak gitu untuk diproses. Dan login ini terjadi setelah inciting incident, dan ini titik di mana kita masuk ke Act 2. Jadi karakter akhirnya dia itu kayak masuk ke sebuah dunia yang baru, dan di titik ini karakter memutuskan untuk secara aktif mengejar goal yang akan dia capai. Jadi dari inciting incident menuju ke login itu kadang ada masa perdebatan atau masa dia mempertanyakan dirinya, apakah benar ya aku bisa melakukan ini ya, oke aku udah punya goal ini dan aku punya kesempatan untuk mengejarnya, but will I do it gitu. Kadang kalau teman-teman perhatikan apa ya contohnya, kalau misalnya Harry Potter nih, kita lagi merayakan 20 tahunnya Harry Potter kan ya sekarang. Jadi kalau di Harry Potter mungkin inciting incident-nya adalah dia tiba-tiba dapat surat nih, tiba-tiba kedatangan si Hagrid gitu ya, yang ngasih tahu kamu tuh sebenarnya penyihir dan sebentar lagi sekolah udah bakal mulai nih, jadi kamu harus siap-siap untuk sekolah. Nah, di titik dari inciting incident sampai login, sampai akhirnya dia datang ke Hogwarts. Login-nya dia adalah ketika dia udah datang ke Hogwarts gitu ya. Di masa itu, ya dia mempersiapkan diri. Jadi itu kita melihat masa-masa dia mungkin mempertanyakan diri, ini seperti apa sih dunia ini, apakah aku benar-benar mau masuk nih ke dunia ini, gitu. Kalau di Squid Game misalnya ya, sekali lagi mungkin karena kita udah pakai contoh itu minggu lalu juga, jadi dari awal kita udah lihat, oh orang ini tuh butuh uang banget, dan itu bahkan dari awal, dari scene pertama kita udah tahu tuh, berarti kita udah tahu goal dia adalah uang. Tapi inciting-nya datang ketika dia ketemu salesman itu di stasiun kereta yang tiba-tiba ngasih dia uang nih dengan cara yang unik kan. Dia harus bermain sesuatu, bermain lempar amplop itu, dan kalau kalah dia ditampar, kalau menang dia dikasih uang. Dan itu adalah inciting incident yang sangat menarik, itu langsung ngehook penonton gitu kan. Dan sampai akhirnya next setelah itu terjadi, dia dapat kartu nama, dia nggak langsung menelpon. Masih ada keraguan gitu di dalam diri dia. Ini beneran nggak sih? Apa aku beneran mau ke tempat ini? Kayak aku nggak tahu ini tempat apa gitu. Dan sampai akhirnya dia memutuskan untuk menelpon. Beberapa kejadian terjadi ya. Jadi ada
hal-hal yang akhirnya men-trigger dia juga untuk memutuskan, oke, aku this is my only way to get some money. Jadi akhirnya dia menelpon dan dia masuklah ke dunia Squid Game itu. Nah, itu adalah login. Gitu. Dan ketika udah kelok, istilahnya kayak udah kelok di cerita ini, di konflik utamanya, ya dia udah nggak bisa kabur dari pilihan itu. Gitu. Nah, kemudian di Act 2, ini ada tulisannya rising action, jadi ini actionnya itu harus bereskalasi terus. Jadi apa ya, kayak ceritanya pacingnya juga mungkin akan semakin cepat, dan kita juga melihat karakternya juga udah masuk ke dalam dunia yang baru gitu ya. Jadi kemudian di Act 2 ini biasanya di titik tengah Act 2 itu ada yang kita sebut dengan midpoint. Jadi ini adalah suatu kejadian yang membawa cerita itu ke arah yang baru lagi. Jadi ada layer konflik yang baru lagi. Dan di akhir Act 2 ini ada main culmination, dan ini itu apa ya, di sini tuh yang terjadi tuh sebenarnya bisa bermacam-macam. Misalnya karakter bisa ada di titik terendah atau karakter bisa ada di titik tertinggi. Dan ini tergantung nanti kita akan mau mengcraft ending cerita tuh seperti apa. Jadi di ending Act 2 itu yang akan terjadi. Kita akan lihat karakter ini, oke, dia udah melakukan banyak hal untuk mencoba berbagai strategi untuk mencapai goalnya dia, tapi mungkin tidak berhasil, atau justru mungkin berhasil tapi ternyata ada hal lain lagi yang terjadi di Act 3-nya. Gitu. Dan climax ini adalah di mana ketegangan itu akhirnya mencapai puncaknya gitu ya. Tension itu udah ada di titik tertinggi, dengan catatan di sini biasanya adalah solusi yang terjadi atas konflik yang sebelumnya kita lihat gitu. Oke, dan di resolution ini tension udah turun, jadi tertulis falling action, ini udah lebih tenang gitu ya, mungkin penonton udah bisa bernafas kembali, dan di sini kita memberikan kesimpulan atau penutup atas ceritanya. Nah, kalau dari film yang tadi, ini ya kita coba bedah sedikit, jadi teman-teman supaya bisa ada gambaran dari struktur yang tadi, gimana sih sebenarnya proses menyusun sebuah cerita itu ya. Nih, jadi kalau di introduction, nah, kita melihat nih dunia yang sangat vibrant, dunia yang sangat berwarna, dunia yang semua orang tuh menari, semua orang tuh penuh semangat, dan kita tuh sampai ke karakter utama yang sangat kontras gitu dengan dunia di sekitar dia. Dan kita juga melihat ada sebuah foto yang terpajang, dan bahkan di dinding-dinding kita juga lihat ya, ada di dinding dia ada banyak sekali foto-foto terpajang yang menunjukkan masa muda dia gitu. Jadi jadi kita tahu bahwa iya memang dia pernah berada di posisi seperti orang-orang yang ada di luar itu. Jadi ini adalah beberapa informasi yang diberikan di sini. Selain foto-foto yang terpajang dan dunia yang ada di luar dan kekontrasan dengan ekspresi si kakek ini, kita udah langsung membaca, oke, kayak dia bukan tergabung dengan orang-orang itu. Waktu milih-milih channel TV juga, ini apa sih kok semua orang ketawa-ketawa terus dan dia kayak nggak suka gitu nontonnya. Gitu. Dan akhirnya istrinya ngelihat kakek ini dan istrinya ngajak dia keluar, tapi kakek ini terlihat malas dan raut wajahnya juga udah terlihat tidak tertarik gitu ya, kayak he prefers to stay at home. Dan akhirnya setelah diajak, ditarik-tarik sama istrinya, ternyata kakak itu tetap kekeh gitu ya, udah aku nggak mau keluar, dan akhirnya istrinya pergilah dengan sedih. Tuh, dan kita lihat si kakek ini, dia ngambil foto yang terpajang tadi di sampingnya. Dan ini sebuah informasi juga buat kita. Ya sebenarnya dia tuh pengen keluar, tapi he's not that young anymore. Dan ya yang tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Jadi kita udah bisa mendalami apa sih yang ada di kepala karakter ini gitu. Dan ini udah ada hint nih, ada clue apa sih goal dia sebenarnya. Ya keinginan terdalam dia pengen menari dengan istrinya kembali gitu.
Dan dia juga ngelihat istrinya di luar, jalan dengan sedih, sedangkan orang-orang di sekitarnya terlihat ceria gitu setelah menari-menari. Nah, itu jadi pertanyaan buat diri dia, apa yang bisa dia lakukan? Nah, ternyata ada suatu kekuatan lain yang membantu dia gitu. Inciting incident-nya adalah ketika hujan itu datang dan dia sadar, oh, hujan ini bisa buat aku jadi muda kembali, dan akhirnya dia buru-buru nih langsung mencari istrinya. Dan kita lihat ya di login adalah dia akhirnya mencari istrinya dan bertemu dengan istrinya, dan mereka kembali menjadi muda gitu ya. Mereka menari di berbagai tempat, berbagi semangat bersama-sama gitu kan. Dan akhirnya ya dia mendapatkan nih goal dia tuh sebenarnya tercapai kan, sebenarnya di titik ini dia akhirnya bisa menari kembali dengan istrinya. Tapi ada konflik baru yang muncul. Jadi kalau di tengah Act 2 tadi yang seperti aku jelaskan, ada namanya midpoint, dan itu akan membawa cerita ke arah yang baru lagi. Gitu. Jadi mereka udah menari bersama nih, sampai akhirnya kakek ini sadar bahwa hujan ini udah mau berhenti. Dan dia kembali menjadi tua. Jadi dia kabur dong. Karena dari awal kita udah tahu gimana perasaan dia menjadi tua gitu. Dia berusaha mencari cara untuk terus kabur supaya dia bisa tetap hidup jadi laki-laki yang energik, laki-laki muda gitu. Dan akhirnya muncul konflik yang baru ini ya. Oke, dan ini adalah akhir Act 2-nya. Maaf, aku kayaknya kelupaan nulis. Jadi kalau teman-teman tadi perhatikan yang di struktur itu ada tulisannya main culmination, dan ini adalah titik di mana dia sadar, oh ternyata ya dia juga nggak bisa mengubah apapun gitu. Ini adalah titik rendah kalau buat dia. Hujan itu pergi dan ya I'm back as me, as my old self gitu. Jadi di sini kita melihat ternyata upaya dia nggak berhasil untuk mencapai goal yang tadi dia inginkan. Mungkin tercapai awalnya, tapi kemudian akhirnya hanya sementara, dan dia tidak bisa menjaga goal itu untuk tetap ada gitu kan. Nah, akhirnya di climax dia duduk dengan istrinya, di samping istrinya, dan kemudian mereka saling bertatapan, dan dia menyadari ketika melihat ke mata istrinya, dia menyadari yang terpenting itu kan sebenarnya ya adalah hubungan mereka berdua, bukan orang lain gitu. Jadi akhirnya dia melihat ke istrinya dan dia sadar, oh it's okay gitu ya. Actually it's okay being like this, being at this age, dan I can still have fun. Dan akhirnya dia memeluk istrinya. Dia memeluk istrinya untuk jadi ini adalah titik di mana kalau teman-teman ingat lagi dengan karakter dari Won dan Nit, ya mungkin Won-nya dia to relive his youth gitu. Dia ingin menjadi muda, dia ingin menari dengan istrinya, tapi dengan karakter dia yang muda, di usia muda gitu. Dan ya Nit-nya dia ya to accept that growing old kayak is a process of life gitu kan. Dan akhirnya dia menerima itu, dan ini disimbolkan dengan dia memeluk istrinya. Kemudian resolution-nya adalah setelah dia menerima semua itu, akhirnya ya udah dia ngajak istrinya menari dengan cara dia sendiri gitu. Oke, jadi kurang lebih itu versi singkat dan cukup padatnya ya teman-teman untuk membahas tentang struktur dan gimana sih cara kita membangun konflik dan bagaimana kita menentukan goal seorang karakter gitu ya. Jadi prosesnya sebenarnya memang cukup panjang, dan sebenarnya masih banyak sekali detail yang bisa aku share kalau misalnya memang ada waktu lebih gitu ya. Tapi kurang lebih gambaran umumnya seperti itu, dan semoga teman-teman juga bisa cukup nangkep, semoga ya. Dan ini ada beberapa buku yang mungkin bisa aku sarankan kalau misalnya memang teman-teman sangat tertarik gitu dengan penulisan skenario. Ada buku Story oleh Robert McKee, dan juga ada Save the Cat dari Blake Snyder. Nah, Blake Snyder ini juga cukup buku yang cukup modern gitulah ya untuk penulisan skenario. Jadi ada beberapa langkah yang mungkin dia
mendekatinya secara berbeda gitu, tapi ternyata cukup sangat membantu untuk penulis-penulis skenario yang pengen mendalami ini gitu. Ya, jadi kurang lebih untuk hari ini, untung ya materinya pas nih jam 11, jadi abis ini mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dikit. Ya ini terakhir quote-nya, "If you just love movies enough, you can make a good one," dari Quentin Tarantino. Dan maaf fotonya Annabelle, aku kaget sendiri. Dan jadi have fun writing teman-teman. Kalau memang teman-teman mau tanya-tanya sesuatu, bisa langsung email aku di ini ya, melarisa.bs@gmail.com. Oke, nah sekarang mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya-tanya, nanti juga kita bisa bahas juga kalau ada teman-teman yang mau bertanya tentang naskah yang mungkin minggu lalu teman-teman sempat buat gitu ya, boleh banget. Nah, yuk teman-teman, mungkin yang minggu lalu udah ada pertanyaan tapi nggak sempat kesampaian nih. Boleh banget ditanyain sekarang, boleh lewat kolom komentar, atau boleh langsung on mic aja ya Kak ya? Boleh banget. Dan kan juga teman-teman ada yang sempat waktu daftar, sempat ngirim ini ya, beberapa sinopsis. Jadi kalau mau ditanyain sekarang juga boleh banget, kalau misalnya teman-teman mau share, aku punya cerita kayak gini, dan gimana ya mungkin cara mendekatinya, atau kalau misalnya nanti mau kontak aku langsung juga boleh banget. Silahkan. Jadi kalau ada pertanyaan apapun, monggo. Udah di kolom komentar nih, C. Bella bantu bacain ya. C mau tanya gimana cara ngatasi writer's block dari Anastasia Trivena nih, C. Wah, pertanyaannya. Cara mengatasi writer's block. Gimana ya? Yang nggak usah diatasi sih. Sebenarnya kalau misalnya, karena menulis itu juga pekerjaan yang kalau teman-teman suka itu sangat menyenangkan, tapi pasti ada titik di mana kita juga merasa jenuh dan kayak merasa tidak terinspirasi. Kalau aku sih triknya adalah ya udah tulisannya ditinggalkan dulu, jangan dipaksakan nulis. Biasanya gitu. Jadi selalu usahakan spend time dengan diri kita sendiri, dan spend time ya melakukan hal-hal lain yang mungkin kita suka gitu. Kalau aku sih lebih secara pribadi lebih itu, karena kita juga nggak bisa memaksakan diri untuk menulis kalau misalnya kita punya, misalnya kita ada deadline nih dan ternyata ada writer's block, nggak apa-apa, coba tinggalkan dulu 1-2 jam, 3 jam, dan maksudnya deadline itu pasti akan terpenuhi, aku yakin banget itu. Tapi ya menurut aku sih jangan dilawan ya writer's block itu, karena justru itu akan bikin kita semakin capek, semakin lelah, dan malah memberikan pressure ke diri kita sendiri. Jadi yang terbaik sih menurutku tetap coba spend time dulu sama diri kita sendiri, mungkin nonton film atau ya lakukan hal yang lain. Kalau aku sih kadang nonton film gitu ya, nonton film mungkin bisa cari untuk mencari inspirasi, itu juga bisa, atau ya pokoknya do whatever you like gitu, dan usahakan jangan dipikirin dulu nih cerita ini, karena kalau terlalu dipikirin jadi overthinking dan kita jadi pressure diri kita sendiri gitu sih kalau aku ya. Oke, yuk siapa lagi nih guys yang mau tanya nih guys? Mumpung kita masih ada waktu nih. Kak, saya mau tanya, kan saya lebih banyak nulis itu bentuknya narasi gitu ya. Kalau nulis skrip kan semuanya harus divisualisasikan. Nah, kayak yang kemarin tugas itu yang sifat itu gimana caranya kita, misalnya kalau di novel kan dia tinggal deskripsiin kalau dia tuh orangnya gini-gini karena gini-gini. Gimana kita ngevisualisasikan itu ke bentuk jadi action gitu, Kak? Nah, itu memang perlu benar-benar dipikirkan, dan sebenarnya ada banyak cara untuk melakukan itu. Dan banyak yang bisa kita manfaatkan. Mungkin tadi aku udah sempat mention dikit ya, Kak. Jadi kita harus benar-benar tahu nih dunia dia itu seperti apa kan. Dan cara kita memperkenalkan karakter ini dengan tidak dengan tidak berpikir menulisnya secara novel gitu ya, atau secara narasi
itu dengan memanfaatkan dunianya dia atau orang-orang di sekitarnya dia, atau gimana caranya kita apa ya, kayak membuat dia itu menonjol gitu dengan orang-orang di sekitar dia. Jadi mungkin minggu lalu kalau ingat aku sempat bilang dikit ya, kenapa kita butuh karakter-karakter supporting, karena ya itu bisa membuat karakter kita menonjol dan kita jadi bisa tahu apa sih dia ini orang seperti apa sih. Atau kalau misalnya teman-teman ingat minggu lalu juga kita ngobrol tentang Squid Game gitu ya. Dan ini adalah salah satu adegan yang cukup terkenal karena banyak banget didiskusikan. Kalau teman-teman ingat siapa sih namanya, Gi-hun ya, si Gi-hun kan dia sempet tuh dikejar-kejar oleh penagih utang, dan kemudian waktu dia dikejar penagih utang, dia kan sempat nabrak si yang cewek itu, karakter cewek itu, si Sebyok, dan minumannya si cewek itu jatuh. Dan pada akhirnya si Gi-hun ini malah ngambilin botol minumannya sampai sedotannya dimasukin kembali terus dibalikin. Padahal dia tuh dalam posisi lagi buru-buru, lagi dikejar-kejar penagih utang gitu. Dan sutradaranya waktu itu cerita kalau itu nggak ada di naskah sebenarnya, tapi karena dari penulisan di awal sudah dijelaskan gitu ya, kalau si Gi-hun ini yang melakukan hal itu dia selalu considerate towards others gitu. Dia selalu memikirkan orang lain walaupun dia berada di keadaan yang sangat susah. Dia ngasih makan kucing liar, dan itu adalah adegan improv yang sangat apa ya, kayak menyimpulkan karakter si Gi-hun ini banget. Jadi kita bisa bikin adegan-adegan yang mungkin oke, orang ini punya utang banyak gitu, dia nyebelin, dia ngambil duit ibunya gitu, tapi di sisi lain kita ternyata melihat oke, dia masih ada sisi baiknya ya, ternyata dia baik ke orang lain, dia baik ke binatang, dan itu hal-hal yang mungkin bisa kita pikirkan. Itu memang yang perlu dipikirkan sih, gimana sih dunia di sekitarnya dia itu seperti apa. Kalau dia tinggal di perkampungan, kalau misalnya ada banyak, dia selalu ngasih makan kucing itu ternyata, atau dia setiap pagi selalu nemenin, mungkin ada nenek-nenek jualan atau apa. Jadi hal-hal kecil yang mungkin tidak terlihat, tapi itu justru menggambarkan karakter dia seperti apa. Gitu. Cukup membantu nggak? Cukup, Kak. Oke, ada lagi teman-teman? Mungkin dari Bella juga kepo ya Kak ya, mau tanya-tanya ini. Boleh. Jadi kan seperti yang Kak Mel pernah sampaikan sebelumnya, itu kan kita nulis ini kan secara kelompok gitu ya, melibatkan banyak orang gitu ya Kak ya. Nah, gimana caranya Kak Mel itu mempertahankan nilai dari cerita itu, walaupun mungkin nantinya tuh banyak pertentangan dengan pihak lain, atau ada revisian dari beberapa orang tertentu gitu Kak? Oke. Ya itu memang salah satu hal yang terkadang kita sebagai penulis, kalau misalnya kita udah punya visi gitu ya, visi A, dan ada campur tangan orang lain yang masuk ke dalam itu tuh memang terkadang agak sulit untuk kita hadapi. Kecuali kalau memang itu proyek kita sendiri gitu, jadi kita bisa tetap apa ya, kayak menghidupkan visinya seperti apa. Tapi kalau misalnya kayak aku misalnya sekarang, aku juga punya proyek pribadi dan aku juga punya proyek yang aku kerjakan dengan orang lain gitu. Jadi ada banyak pihak yang harus dipertimbangkan gitu. Misalnya dari eksekutif produser, dari sutradara, dan kita akhirnya ngobrol tentang ide ini. Dan memang terkadang sulit untuk melakukan itu, tapi itu bisa dilatih sih menurutku ya sebenarnya. Jadi misalnya kalau dari awal kita bisa berdiskusi dengan secara terbuka, apa sih tujuan cerita ini, apa sih karakter ini mau digambarkan seperti apa, dan kemudian kalau ternyata dari teman-teman tim development-nya ada yang punya ide lain, dan ternyata kita harus terbuka sebagai penulis, itu kita benar-benar harus sangat terbuka. Jadi ternyata bisa juga ya, itu mungkin cara yang berbeda untuk menyampaikan visi ini, dan mungkin itu bisa lebih baik atau mungkin bisa tidak sesuai, dan itu bisa didiskusikan. Menurut aku selalu ada ruang untuk berdiskusi. Jadi
Dan sebagai penulis juga tidak boleh arogan lah ya istilahnya. Kita tidak boleh terlalu apa yang ngotot gitu. Kata yang tepat mungkin, nggak boleh yang kita, tapi nggak bisa gini, karakternya tuh harus seperti ini, yang dia lakukan tuh harus ini, nggak bisa. Jadi kalau aku sih tips untuk kalau ada teman-teman yang nanya, biasanya aku selalu bilang kalau menyampaikan pendapat di ruang development itu jangan aku bilang jangan menggunakan kata jangan gitu ya. Tapi maksudnya jangan menggunakan kalimat-kalimat yang negatif gitu. Jadi menyampaikannya misalnya seperti ini, kalau ada dari teman A bilang kayaknya lebih baik gini. Terus kita mungkin kurang setuju dengan itu ya. Kita bilang iya ya. Iya sih kayaknya bisa juga seperti itu, tapi kalau kita melakukan itu takutnya nanti goal dia jadi agak berbeda misalnya gitu. Jadi penyampaiannya harus benar-benar disampaikan dengan baik dan jangan jadi apa ya kayak terlalu melawan gitulah. Gitu. Berarti kuncinya dikomunikasikan dengan baik gitu ya Kak ya? Betul, karena apalagi kalau misalnya nulis series tuh biasanya banyak banget tuh penulisnya. Bahkan kalau di Amerika, kalau di sini mungkin masih belum, sistemnya masih belum seperti di luar negeri ya, tapi kalau contohnya kalau di Amerika tuh bahkan satu ruangan bisa sampai 10 orang misalnya, dan banyak sekali pendapat yang dilemparkan. Nah itu semua orang harus bisa berpikiran secara terbuka dan tidak ada yang defensif, tidak ada yang memaksakan. Sebenarnya itu yang terpenting. Dan aku rasa kalau penulis profesional seharusnya mereka sudah paham cara menyampaikan pendapat dan cara menerima feedback gitu. Oke Kak, thank you banget ya Kak ya. Ada lagi nggak nih teman-teman? Oke, ada nih Kak. Saya bantu baca ya. Halo C, kira-kira seberapa banyak kita harus feel personality karakter kita dalam introduction karakter? Biar mungkin audience nantinya juga nggak nyangka ada turning point semacam, wah nggak nyangka ya kalau ternyata orangnya begini. Di beberapa konflik karena takut action yang divisualisasikan dalam introduction terlalu obvious, dan akhirnya orang-orang bisa nebak gimana A would likely solve the conflict karena udah tahu personality A dari awal. Oke. Bentar ya, aku proses ulang ya. Kayak seberapa banyak kita harus spill personality karakter dalam introduction, biar audience nantinya juga nggak nyangka ada turning point semacam, wah nggak nyangka ya di beberapa konflik karena takut action yang divisualisasikan dalam introduction terlalu obvious dan agak oke. Iya sebenarnya itu cukup tergantung kita mau menceritakannya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita mau membuat karakter ini apa ya, kadang kan ada perubahan nih karakter ini dari baik jadi jahat misalnya. Dan itu mungkin kita lihat di awal, oh dia orang yang sangat baik. Jadi kita bisa spill apa yang kita mau penonton percayai gitu. Kita bisa buka itulah ya, bagaimana karakter ini ya menghadapi orang lain, bagaimana karakter ini melakukan sesuatu, actionnya dia apa aja gitu. Tapi ya perlahan-lahan dikupas, karena kalau film ya pelan-pelan ya, jadi kita lihat layer by layernya juga. Semakin lama ketika eskalasinya semakin naik, kita juga lihat nih karakter ini bertumbuhnya seperti apa. Makanya tadi yang aku sempat bilang, bagaimana karakter ini menghadapi konflik, itu ya kita bisa melihat pembuktian diri dia itu seperti apa sih, bagaimana perubahan dia nantinya akan jadi seperti apa. Jadi memang agak tricky kalau misalnya kita mau bikin suatu plot twist gitu ya yang besar di ending yang ternyata oh karakter ini tidak seperti yang kita sangka sama sekali. Itu ya bisa banget di awal mungkin ya teman-teman lebih share karakter yang mau kita percayai, tapi ketika sampai di plot twist yang di akhir, penonton juga harus tetap bisa percaya itu. Jadi kalau misalnya, kenapa kok karakter ini tiba-tiba bisa berubah 180 derajat gitu misalnya, dan mungkin di-reveal lah apa sih di belakang, di backstory-nya dia apa yang terjadi gitu. Jadi kita bisa melihat apa yang keputusan dia di awal, bagaimana dia merepresentasikan dirinya, kemudian di ending
keputusan dia untuk ya udah this is the real me gitu. Itu sih. Membantu nggak? Siapa nih? Monica. Terima kasih. Oke. Iya, Magdalene. Ya, Kak Mela, aku mau tanya, kalau pada praktiknya sendiri, kalau misal nulis naskah itu, apakah langkahnya itu kayak, maksudnya penulis naskahnya menyelesaikan naskah dulu, terus mengajukan ke PH atau pihak-pihak yang mungkin membuat film itu, atau itu cuma berlaku buat freelance gitu ya, Kak ya? Maksudnya buat freelancer ya, Kak? Wah, ini pertanyaan ini sebenarnya bisa satu sesi sendiri nih. Oh iya ya. Nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ada banyak banget cara untuk mewujudkan. Kalau misalnya, misalnya aku coba breakdown beberapa aja ya. Tapi sebenarnya ada banyak banget cara. Kalau aku misalnya, aku pernah kerja di Visinema Pictures selama 1,5 tahun waktu itu. Dan pada akhirnya aku memutuskan kayaknya aku better freelance aja deh. Nah, kalau misalnya aku waktu di Visinema, kalau di PH itu biasanya kita akan dapat assignment gitu ya. Jadi misalnya waktu itu aku sempat nulis NKCTHI dan aku ada nulis beberapa project lain juga di mereka waktu itu, web series dan beberapa project yang lain. Jadi itu ya salah satu cara untuk kita kalau misalnya mau bangun portfolio, mungkin ya bisa apply ke PH dan jadi penulis di PH itu. Atau cara yang lain kalau ingin membangun portfolio juga bisa jadi filmmaker independen, dan itu juga adalah salah satu cara, tapi memang mungkin cara itu lebih sulit gitu ya. Kalau kita punya project sendiri yang memang kita pengen wujudkan, nah itu kan harus sampai ke produksi. Nah, untuk mendapatkan funding itu juga ya cukup menantang ya, karena caranya ada banyak banget. Kita bisa misalnya cari donor, itu bisa juga crowdfunding, jadi kita penggalangan dana secara publik itu juga bisa, atau ikut lab dan sekarang kan sebenarnya ada banyak ya untungnya program pemerintah yang mereka tuh buka kesempatan untuk yang menyediakan dana produksi, yang menyediakan funding untuk di beberapa tahapan produksi yang berbeda. Misalnya, mereka ada yang menyediakan dana untuk praproduksi, ada yang menyediakan dana untuk produksi, ada yang menyediakan dana untuk pasca produksi. Dan kemudian ada juga pitching forum, misalnya kalau di pemerintah salah satu contohnya kayak Akatara, itu kita bisa misalnya submit project nih ya, dan kemudian kalau terpilih kita bisa pitching atau kayak presentasi project kita di depan beberapa orang, di depan para investor, berbagai macam investor gitu yang udah dikumpulkan oleh mereka. Atau kalau misalnya kita punya kenalan, sekali lagi ya, koneksi itu sebenarnya memang sangat penting. Kalau misalnya kita punya kenalan nih, kita punya project yang ingin kita submit misalnya ke OTT atau ke streaming, nah itu juga biasanya ada tahapannya, ada cara-caranya gimana sih. Jadi kita harus menyiapkan project-nya terlebih dahulu pastinya kan. Secara cerita harus benar-benar lengkap. Misalnya kalau mau pitching series gitu, series itu biasanya kita punya dokumen yang namanya Bible. Nah, Bible itu udah mencakup keseluruhan cerita, jadi dari sinopsisnya apa, per episode seperti apa ceritanya, karakternya siapa aja, breakdown karakternya seperti apa, jadi sifat-sifat mereka, konflik pribadi mereka, dan lain-lain itu semua udah terjabarkan di dokumen itu. Dan misalnya apa ya di Bible lagi tuh, pokoknya secara lengkap dunianya itu udah tergambarkan. Jadi story world building-nya juga tergambarkan, dan mungkin comparison-nya apa sih film ini, mungkin ya mirip-mirip series komedi ini, misalnya series komedi A atau series drama A, mirip-mirip seperti itu. Jadi ada penggambaran yang sangat mendetail di dokumen itu yang nantinya akan kita serahkan
ke misalnya entah produser atau entah ke OTT atau entah ke PH gitu misalnya. Jadi ada banyak sekali cara, tapi memang ada cara-cara yang bisa kita lakukan sendiri, ada cara-cara yang mungkin kita butuh bantuan orang lain atau koneksi orang lain gitu. Ada sebenarnya mungkin masih ada lebih banyak lagi ya caranya, dan nanti kita bisa ngobrol lah kalau misalnya memang sangat tertarik. Tapi ya untuk sekarang sih ya kalau yang dari aku cara-caranya ya seperti itu. Kalau aku sendiri aku juga sedang pitching ke salah satu OTT misalnya. Jadi aku juga punya series yang aku lagi nunggu kabar nih, apakah akan mereka ambil ataukah nggak mereka ambil, dan kalau nggak mereka ambil, mungkin aku bisa pitching lagi ke OTT lain, atau aku perbaiki ceritanya, atau aku buat cerita yang baru. Dan tahun lalu aku sempat produksi film pendek, syuting, dan itu kebetulan dapat funding dari Kotex gitu. Jadi ada beberapa, sebenarnya ada banyak banget cara untuk kita harus pinter-pinter aja sih nyusun strategi untuk gimana ya cara yang terbaik gitu, dan memang butuh bimbingan. Jadi sebenarnya kenapa produser yang tepat itu sangat penting, karena mereka yang akan membantu kita juga untuk mewujudkan proyek-proyek ini gitu. Gimana tuh ya? Thank you Kak. Sudah. Mungkin Bella, apa boleh tanya satu pertanyaan lagi atau udah mendingan jangan? Oh iya, mungkin nggak apa-apa, Cek. Oh boleh ya? Oh Satu iya. lagi ya. Iya. Thank you ya. Kak mau tanya dari yang Kakak jelaskan barusan, kan kalau pitching kita ngasih ide kita ke produser, ke PH, atau ke pihak-pihak yang bisa membantu kita gitu kan. Kalau misal memang dibuat, puji Tuhan gitu, bersyukur. Tapi kalau misal dikembalikan, apakah itu berarti ide kita rentan dibuat kembali ya Kak, tapi tanpa mencantumkan, tanpa memberikan kredit ke penulis naskahnya? Sorry, yang bagian terakhir aku agak... Oh iya. Jadi kalau misal pitching kita ditolak, apakah berarti kayak ide kita rentan dicuri gitu ya istilahnya? Enggak sih sebenarnya, kalau misalnya kita udah pitching ke OTT ya, atau perusahaan yang memang kayak bekerja di bidang itu, mereka sangat paham sih tentang hak cipta gitulah ya. Dan kita pun sebenarnya sebagai penulis, kalau misalnya sebelum submit suatu ide cerita, itu bisa banget sebenarnya kita daftarkan hak ciptanya dulu gitu. Jadi itu ada prosesnya, sebenarnya nggak lama juga sih, kayaknya mungkin 2 minggu sebulan gitu, kayaknya udah bisa dapat. Jadi kita terdeklarasi sebagai pencipta. Jadi kalau misalnya OTT atau PH atau apa mereka mau beli, itu ya akan ada diskusi lain lagi tentang entah harganya, atau ya pokoknya ada perjanjian tersendiri gitulah. Seperti itu sih. Jadi ya memang kalau mau jadi filmmaker atau penulis, aku juga sarankan untuk benar-benar paham tentang hak cipta. Jadi bisa dipelajari UU Hak Cipta, karena itu juga penting. Dan aku juga tahu ada beberapa teman yang mengalami, mereka asal cerita ide dan tahu-tahu dibuat oleh orang lain gitu. Aku juga kenal beberapa orang seperti itu. Jadi ya itu itu memang kejamnya dunia ini ya. Harus bisa hati-hati, tapi juga jangan sampai kita terlalu menyimpan cerita kita sendiri, karena menurutku tetap lebih baik di-share supaya kita juga bisa dapat feedback, karena dari situ kita bisa berkembang juga kan sebagai penulis. Gitu. Paham. Thank you Kak Mela. Thank you Bella. Ya. Oke, guys, karena ini ya, karena waktu lagi nih kita harus nutup sesi question and answer kita pada hari ini. Tapi jangan khawatir, kayak tadi Kak Mel udah sampaikan, boleh juga kalian email ke emailnya Kak Mel ya. Oke, nah Bella mau ngucapin thank you banget buat Kak Mel yang udah nyempetin waktunya buat berbagi ilmu sama kita semua di sini. Bella juga mau ngucapin thank you buat teman-teman semua yang sudah bergabung di workshop scriptwriting ini. Selanjutnya, yuk kita lihat video highlight dari kegiatan hari ini.
Untuk divisi PDD, saya persilakan. You say you're too complicated for me. That we're just a match made in hell. You tell me your problems will just bore me, and I'm way too into myself. I know that we're not perfect, but something's working. Yeah, something clicks. Sometimes you drive me mad, but they say bad habits are hard to kick. Oh, if you ain't good for me, tell me why you're making my heart beat. If you ain't good for me, I don't know why I feel incomplete. When I'm not with you, it just can't be true. If you ain't good for me, maybe I don't want what's good for me. Maybe I don't want what's good for me. Keren banget. Thank you, Emma. Nah, teman-teman, video udah nggak lengkap dong kalau kita nggak menutup acara hari ini dengan foto-foto. Yuk, boleh dong teman-teman on cam sebentar supaya kita punya kenang-kenangan bareng Kak Mel nih. Terima kasih semuanya ya teman-teman. Yuk, on cam sebentar. Boleh sambil dirapi-rapikan teman-teman, biar cakep gitu kan ya. Oke, untuk divisi PDD boleh dibantu foto. Oke, ini yang udah yang bisa on cam udah on cam semua. Ntar ya, masih nunggu. Oke. Gaya formal terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Selanjutnya boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Thank you, Emma. Oke, teman-teman. Tadi kan kita udah membuka acara dengan berdoa. Mari kita tutup acara juga dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Tuhan, thank you Tuhan kalau kami boleh menyelesaikan workshop scriptwriting di hari kedua ini Tuhan. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, Tuhan berkati setiap kegiatan yang akan kami laksanakan pada hari ini Tuhan. Tuhan juga berkati Kak Mel yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekian acara workshop scriptwriting kali ini. Saya Isabella Emilia, mewakili seluruh panitia yang bertugas, mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.